Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, guru dari SDN 6 Kecamatan Sungai Raya, calon guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dan 2.2 kompetensi sosial emosional. Selamat menyaksikan. Boleh maskernya dibuka sebentar, tapi jangan dekat temannya atau di bangku masing-masing. Oke. Nanti setelah pernapasan ini maskernya silakan ditutup lagi. Ibu mulai instruksinya, lakukan ini sebanyak 10 kali diulang. Saya mengerti. Bawa suasana relax mungkin, bawa santai. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Sekarang pegang kata-katanya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nadilah, nikmati apa yang tadi pagi kamu rasakan dari bangun tidur sampai hari ini. Nikmati rasa itu, rasa pegangan tangannya. Nikmati kebaikan orang tuamu, apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah maupun ayah dan ibu dari bangun pagi. Nikmat yang hari ini kamu rasakan bisa sehat, bisa menikmati sarapan, kemudian diantar ke sekolah. Nikmati semakin dalam, rasakan semakin dalam, rasakan semakin dalam. Oke, selesai. Boleh sedikit berbagi cerita? Esti, agak sedikit lega? Enak rasanya? Ya, bisa fokus. Esti bisa bagi cerita apa yang kamu rasakan ketika kamu memejamkan mata dan merasakan kegiatan hari ini. Rasakan relax. Tadi pagi rasa apa saja yang kamu alami? Boleh sekarang hari Selasa dan hari Kamis. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Terakhir kemarin kita belajar apa, Nak? Tentang apa kemarin matematika? Terakhir, pengolahan data. Tentang apa? Masih ingat? Iya, betul. Modus. Modus itu ada yang ingat pasti kan pernah mempelajarinya, bahwa data itu bisa dibuat dalam bentuk yang ada gambar-gambar kotak-kotak, itu namanya apa? Tabel. Betul. Dalam bentuk tabel. Satu. Yang kedua, diagram. Diagram apa saja? Diagram batang. Apa lagi? Diagram garis. Apa lagi? Diagram lingkaran. Apa lagi, Divi? Ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Itu yang sering digunakan
hari ini kalian belajar adalah pertama, kalian bisa menjelaskan dan menentukan median dari sebuah data yang sudah kalian buat dalam bentuk diagram. Terserah mau boleh dalam bentuk diagram batang, boleh dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, atau dalam bentuk tabel. Jadi datanya nanti kalian cari informasinya, baik itu melalui tanya jawab di kelompok diskusi maupun nanti mencari datanya di sini. Nah, anak-anak, kalian sudah ada lihat baca di buku. Ini ibu tampilkan lagi di papan tulis. Median itu apa, anak? Jadi datanya diurutkan dulu. Contoh nomor 1 ini, datanya terurut atau tidak? Tidak. Jadi acak. Luki, ada berapa orang yang pakai? 8. Terakhir, ini nomor 1 berapa, Nabila? Nabila? Nomor 1 berapa? Boleh, terserah kalian mau bentuk. Nanti ada di soal di halaman berikutnya. Itu ada data, tabel, dan diagram. Diagram garis, diagram batang, dan diagram gambar. Nah, katanya ibu tunjuk nih yang kalau kamu suaranya yang suka dengan gambar berapa orang? Tadi yang gambar-gambar. Yang gambar maju. Nggak maju aja gambar. Maju, yang suka gambar maju. 1, 2, oke. Ada lagi, satu lagi, ayo kita yang suka gambar. Kalian akan mencari data apa? Yang keras? Oh, data tumbuhan. Data tumbuhan di mana? Dari kelas 1 ke kelas 6. Oke, silakan mendata. Anak-anak, kalian akan mencari data apa? Tentang kendaraan yang lewat depan sekolah. Oh iya, tentang kendaraan yang lewat di depan sekolah. Jenis kendaraan apa saja, Nak? Mobil, motor, dan truk. Mobil, motor, dan truk. Dalam waktu berapa menit, Nak? Ya, kelompok ini akan mengolah data, sumbernya dari mana, Nak? Dari suara. Dari suara. Yang seperti apa ya, Nak? Musik, Bu. Oh, suara musik. Jadi kalian mendengar informasinya ini dari kesenangan teman-teman ya, mendengarkan cerita teman-teman, betul? Ya. Kelompok 1 ini ingin mendata apa? Oke, nanti dibuat dalam bentuk apa, Nak? Diagram gambar. Oke, lanjut. Ini kelompok 3 ya. Akan mengolah data melalui informasi mana, Nak? Melalui informasi yang kami dengar Oke, informasi itu didapat dari siapa? dari ibu-ibu di lingkungan rumah. Oke, datanya ini tentang apa, Nak? Datanya tentang diagram garis. Oh, nanti dibuat dalam bentuk diagram garis. Tentang berat apa tadi? Musik. Musik.
Sila. Sini. Oke, yang sudah silakan duduk. Jawabannya betul atau tidak, Nak? Oke, Divi bisa lihat mediannya di kelas 2, betul? Diagram apa ini, Nak? Dalam bentuk tabel. Oke, silakan duduk. Yang kelompok ini siapa? Yang awas, yang koreksi. Oke. Diagram apa itu ya? Kelompok Arik presentasinya dalam bentuk diagram apa? Gambar. Ya, cara menentukan mediannya betul atau salah, Nak? Betul. Oke, silakan duduk. Kelompoknya Divi, tadi siapa? Tessa. Tessa tadi ngoreksi ini diagram garis, betul atau salah? Oke. Yang kelompoknya Nabila, ini diagram batang. Siapa yang ngoreksi? Betul atau salah? Betul. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum pulang, hari ini Ibu bangga sekali kalian sudah bertanggung jawab, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dengan kemampuan dan kreativitas dan kesemangat yang kalian pilih tadi ya dalam kelompok. Nah, Ibu ada satu ide lagi biar kalian pulangnya nanti semangat. Lagunya dengan menggunakan 3 kata. Tolong, terima kasih, maaf. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau meminta bantuan, ucapkan tolong. Kalau kau telah dibantu, ucapkan terima kasih. Kalau kau salah, maka ucapkan kata maaf. Sekali lagi. Kalau kau minta tolong, ucapkan tolong. Kalau kau telah ditolong, ucapkan terima kasih. Kalau kau salah, maka ucapkan satu kata yaitu maaf. Tepuk tangan buat kita semua. Gimana rasanya hari ini? Ada yang ingin pembelajarannya besok jauh lebih menarik? Mau? Oke, besok kita buat semenarik mungkin lagi ya, Nak. Menyenangkan buat kalian semua. Ada yang mau kasih saran nanti hari Kamis kita bikin apa lagi? Apakah masih dengan tugas kelompok? Boleh? Buat kerajinan nanti kita sesuaikan dengan materi praktek ya, gerhana bulan. Untuk itu, Ibu cukupkan hari ini. Arik, silakan pimpin doa. Dalam pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, saya merancang pembelajaran dengan yang dulunya saya menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, pada langkah-langkah pendekatan saintifik itu di rancangan perencanaan saya menulis proses pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mengolah data, kemudian dilanjutkan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan. Terakhir adalah bisa menyajikan dalam bentuk informasi komunikasi atau menciptakan. Nah, di pembelajaran guru penggerak ini saya mendapatkan pengetahuan baru nih tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sehingga dalam pembuatan rancangan pembelajaran bisa dikolaborasikan dengan pendekatan dan metode yang selama ini sudah saya lakukan. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi, kebutuhan siswa dalam belajar disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat belajar, gaya belajar, dan profilnya. Ditambah lagi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Di sini rancangan pembelajaran saya dibuat
untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengelola emosi, fokus, kemudian punya rasa empati, kemudian punya keterampilan sosial dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya di dalam kelas, pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini mengkolaborasikan strategi pembelajaran yang biasa saya lakukan, yaitu mengacu pada kurikulum 2013 dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat kepada peserta didik. Dengan strategi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional ini untuk memenuhi kebutuhan siswa yang bervariasi dan kemampuan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan fokus pada keterampilan sosial dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran ini sangat berguna untuk masa depan, untuk masa yang akan datang, karena siswa dapat mengembangkan potensi dan bakat serta minat yang dimilikinya. Selain itu, dalam menerapkannya, kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa tetap dapat menjaga emosi dalam dirinya atau kesadaran dan pengelolaan emosi, kemudian selalu tetap bisa fokus, mampu berhubungan sosial yang baik, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan atau dalam kondisi yang penting. Kemudian kedepannya rencana perbaikan yang saya dapat lakukan dalam pembelajaran, sebaiknya guru itu harus bisa memperhatikan strategi dengan baik dan memodifikasi strategi pembelajaran yang biasa dilakukan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, baik dalam protokol, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan rutin, sehingga tidak hanya kebutuhan kognitif siswa yang terpenuhi, tetapi kebutuhan belajar siswa yang berbeda juga terpenuhi sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan lagi. Selain itu, dengan memasukkan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran akan membuat siswa lebih rileks dan tidak tegang selama kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan memasukkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional secara kontinu, kemudian berkomitmen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Terima kasih.